Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ni'am Al-Jazuli dengan NIM akhir 083. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendapat ulama tentang asuransi. Yang pertama ada pendapat ulama yang mengharamkannya. Ada beberapa ulama yang mengharamkan asuransi. Alasan-alasan mereka yang mengharamkan asuransi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Yang kedua, mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti. Yang ketiga, mengandung unsur riba atau rente. Yang keempat, mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan. Yang kelima, premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba. Yang keenam, asuransi termasuk akad syarfi, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan tunai. Yang ketujuh, hidup dan mati manusia dijadikan sebagai objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya ada pendapat ulama yang mensyubhatkan. Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi apabila dalam keadaan darurat, emergensi atau hajat atau kebutuhan. Selanjutnya tentang pendapat ulama yang menghalalkan asuransi. Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathur Rahman Jamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat nas Al-Quran atau hadis yang melarang asuransi. Yang kedua, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Ketiga, asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, asuransi mengandung kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Yang kelima, asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dan dengan perusahaan asuransi. Yang keenam, asuransi termasuk syirkah at-ta'awuniyah, usaha bersama didasarkan pada prinsip tolong-menolong. Selanjutnya, meletakkan yang haram dan halal pada tempatnya. Asuransi syariah hadir sebagai solusi alternatif dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian, maisir atau judi dan riba, yaitu bunga, yang terdapat dalam asuransi konvensional. Dalam Islam, segala sesuatu harus ditempatkan pada posisinya yang benar, termasuk dalam konsep halal dan haram. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum asuransi. Ada yang menganggapnya haram karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Sementara yang lain menghalalkannya dengan catatan bahwa akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad tabaru, tolong-menolong, dan mudharabah bagi hasil. Asuransi syariah menjadi instrumen yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan, sehingga mampu memberikan perlindungan finansial bagi pesertanya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, konsep takmin dalam fikih klasik. At-takmin sendiri berarti bahwa ada seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati di awal atau untuk mendapatkan ganti terhadap kerugian yang telah terjadi. Kajian asuransi syariah dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum pernah ditemukan dalam literatur fikih klasik.
Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam. Selanjutnya, dalil syar'i yang mendasari pendirian dan praktek asuransi syariah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Secara eksplisit, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebabkan istilah asuransi, akan tetapi dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam kategori. Yang pertama, perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, Quran Surah Al-Hasr ayat 18. 2. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Selanjutnya, dari hadis tentang asuransi. Hadis tentang akilah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas menjelaskan tentang praktek akilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Akilah dalam hadis tersebut dimaknai dengan absah, kekerabatan dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau diat jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lainnya. Penanggungan bersama oleh akilahnya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung atau takaful antara anggota suku. Selanjutnya, dalil fatwa sahabat. Praktek sahabat dalam pembayaran hukuman atau ganti rugi pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata, orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman atau ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban. Selanjutnya ada qiyas dan ijma'. Selanjutnya ada alasan darurat dibolehkannya asuransi konvensional. Dalam hal ini, beberapa ulama berpendapat bahwa asuransi konvensional dapat diperbolehkan dalam kondisi darurat. Mereka berargumen bahwa ketika seseorang menghadapi resiko besar yang tidak dapat ditanggung sendiri, asuransi dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang asuransi. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 21/DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah mengatur prinsip-prinsip dasar asuransi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam fatwa ini, DSN MUI menekankan pentingnya persiapan dana untuk mengantisipasi resiko dalam kehidupan ekonomi, serta mengakui bahwa asuransi dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Fatwa ini merujuk pada beberapa ayat Al-Quran yang mendasari prinsip muamalah, menekankan bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada larangan syariat yang jelas. DSN MUI juga menyoroti bahwa asuransi syariah harus bebas dari unsur gharar, ketidakpastian, maisir, perjudian, dan riba yang dilarang dalam Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.